Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Ribowo, saya dari lokal MPI A1. Di sini saya akan membacakan tugas UAS saya yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Soal yang pertama. Periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sampai dengan filsafat abad 21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajian masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan nama dan atau istilah dari 4 periode tersebut. Yang pertama, zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Seiring dengan perkembangannya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani kuno untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat Islam. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman pada sikap reseptif attitude, sikap menerima segala segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka. Yang kedua, zaman abad pertengahan Islam ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissansi pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofi yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-18. Zaman Renaissansi ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Kata Renaissance itu sendiri berasal dari kata bahasa Prancis yang artinya adalah kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Gerakan ini diterapkan pada periode waktu di Eropa Barat yang merentangkan dari abad 14 hingga ke-16. Istilah ini akhirnya muncul kembali setelah Michael dan Burckhardt pada 1860 menggunakan istilah ini dalam judul karya-karya sejarah tentang Prancis dan Italia. Zaman modern dan kontemporer. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah dan kontemporer menyatakan bahwa alam itu tak berhingga, besarnya dan tak terbatas. Awal dan akhir dari 4 periode tersebut. Yunani yang pertama, Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkan filsafat Yunani kuno. Muncul pada abad ke-16 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat adalah filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di Yunani kuno. Filsafat abad pertengahan. Filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan medieval atau abad pertengahan Middle Ages. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Filsafat abad pertengahan dimulai abad ke-5 sampai ke-14 yang dikenal sebagai sebutan abad gelap karena dianggap sedikit sekali dokumentasi sejarah abad ini seperti peninggalan
peninggalan patung atau perkakas rumah. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Abad Renaissance kurun waktu abad ke-15 sampai ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Selanjutnya adalah zaman kontemporer. Masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad ke-20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. C. Ciri khas dan pusat objek kajian filsafat dari keempat periode tersebut. Yang pertama, Yunani kuno. Metode berpikir logis dan rasional dan sistematis. Abad pertengahan, Eropa terpecah menjadi negara kerajaan dan republik kecil. Feodalisme menjadi tatanan masyarakat yang dominan. Pengaruh gereja Katolik yang sangat besar. Abad Renaissance, berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Banyak dipelajari karya ilmuwan Yunani dan Romawi kuno. Berkembangnya pemikiran humanis, berkembangnya pemikiran rasionalisme. Abad kontemporer, dunia kefilsafatan mengalami kemajuan dengan ditemukannya teknologi canggih seperti teknologi komunikasi dan informasi. D. 3 orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut serta pemikiran mereka masing-masing. Thales. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadikan filsuf yang mempertanyakan isi dasar dalam alam kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir. Muncullah sosok pertama dari Tridents Miletus, yaitu Thales, yang mengebrak cara berpikir metodologi masyarakat Yunani dalam menjalankan segala sesuatu. Sebagai saudagar, filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Pythagoras lahir di pulau daerah Ionia. Tahun kelahiran tidak diketahui. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak bepergian, tetapi itu tidak ada kepastian apapun. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari satu segi 3 siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat kaki-kakinya. Selanjutnya, Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 hasil filsafat besar Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Socrates dikenal sebagai bapak dari sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Plato, yang terpenting tentu adalah ilmunya mengenai ide dunia fana. Ia tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan
Fairy. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Pertanyaan kedua. Salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini, filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan Islam dunia filsafat. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada abad itu? Karena pada abad pertengahan berkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemunduran dan stagnan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi hingga ditaklukkannya Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, oleh Turki Utsmani pada 1453 Masehi dan dimulainya periode Renaissance pada akhir abad ke-15 Masehi. Pada abad pertengahan, Eropa terpecah menjadi negara kerajaan dan republik kecil. Feodalisme menjadi tatanan masyarakat yang dominan dan pengaruh gereja Katolik sangat besar. Akibatnya pada abad-abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa terhambat. B. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof muslim pada saat itu? Keterbukaan dan ketertarikan umat Islam terhadap literatur ilmu pengetahuan dari budaya lain diyakini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang di kemudian hari berkembang lebih lanjut pada abad pencerahan di Eropa. Dunia pemikiran Islam kemudian semakin terfokus pada pendamaian antara filsafat dan agama maupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi semakin diusungnya integrasi atau akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada karakter perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia Islam, kondisi tersebut memunculkan semakin banyak cabang-cabang keilmuan dan dunia Islam yang tidak hanya bersifat teosentris dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim, ahli kalam, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasan tanpa menegasikan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. C. 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang yang jenius dan mahir dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan banyak menyumbangkan karya abadinya dalam bidang matematika, musik, geografi, dan sejarah. Georges Sarton mengatakan bahwa Al-Khawarizmi merupakan salah satu seorang ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada masanya. Jabir bin Hayyan dipandang sebagai yang terbesar dalam catatan sejarah ilmu kimia. Al-Kindi, dia juga seorang ilmuwan besar muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia secara ensiklopedis. 4. Ar-Razi atau Abu Bakar Ar-Razi merupakan dokter muslim terbesar dan guru besar Islam dalam ilmu kedokteran bagi dunia Islam dan Eropa. Kelima, Ibnu Sina, ilmuwan terbesar kedua di bidang kedokteran setelah Ar-Razi. Dia juga dikenal sebagai filsuf terbesar muslim yang pemikirannya paling banyak berpengaruh di barat. Pertanyaan ketiga, coba Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat. Dibolehkan atau dilarang? Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting dalam mempelajari Al-Quran. Saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran
bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran, banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir. Berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir. Tentunya dari sebuah hadis yang artinya, carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Hadis itu menjadi dasar pendidikan Islam yang menjelaskan bahwa dianjurkan mencari ilmu sebanyak-banyaknya selama masih hidup, yang sesungguhnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi dasar bahwa agama Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk selalu mencari ilmu sepanjang hidup. Pertanyaan keempat, idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat. Filsafat idealisme meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan lahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia, yang memiliki kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Sedangkan filsafat materialisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas, terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Pokok pemikiran realisme yaitu pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Hal ini tidak ubahnya seperti sebuah gambar hasil lensa kamera yang merupakan representasi dari gambar hasilnya. Suatu teori dianggap benar bila memang real dan memang benar, bukan menyajikan fiksi. Konsep filsafat menurut materialisme adalah metafisika realisme, humanologi materialisme, epistemologi realisme, aksiologi realisme. Hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran sebab pendidikan mengembangkan semua kemampuan manusia. Ini tokoh-tokoh dalam idealisme dan materialisme. Idealisme. Yang pertama Plato, kedua Immanuel Kant, ketiga David Hume, keempat Al-Ghazali, dan kelima Pascal. Materialisme. Yang pertama Demokritos, kedua Juliette de la Mettrie, ketiga Ludwig Feuerbach, keempat Karl Marx. 5. Rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu bersebaran ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya, mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencakupi dan layak dipercayai. Coba Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Yang pertama, rasionalisme atau gerakan rasional adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didepankan melalui pembuktian logika dan analis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Rasionalisme menentang paham empirisme karena kaum rasionalisme berpendapat bahwa ada kebenaran yang secara langsung dapat dipahami. Dengan kata lain, orang-orang yang menganut paham rasionalisme ini menegaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya benar. Kelebihan
mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kelemahan doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, hingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar tanpa memperhatikan objek-objek rasional sejak peka. Para tokoh rasionalisme, René Descartes dan Spinoza dan Leibniz. Empirisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peran yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Kelebihan, pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena faham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya, indera terbatas. Indera menipu, objek yang menipu indera dan objek sekaligus. Para tokoh empirisme, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume. Itulah jawaban UAS saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.